Semua tentang hari ini, semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Assalamualaikum Widya, ketemu lagi ya Widya? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Widya? Sehat Bang, Sehat alhamdulillah. ya, makin kinclong aja nih Widya setelah Aduh, liburan makasih ya. ya. Ini gara-gara udah lebaran. Minta THR Bang Azril ya? Udah Widya, senang bisa ketemu lagi nih Widya. Iya, setelah kita kemarin bulan Ramadan, sekarang sudah masuk lagi ke rutinitas seperti biasa ya Bang. Ya. Tapi Widya kemarin mudik ya? Mudik. Macet Wid? Karena naik pesawat nggak kelihatan macetnya Bang. Ya benar ya. Pengennya sih kelihatan macetnya ya. Benar sih Oke, Widya. pokoknya kembali lagi kita ucapkan minal aidin wal faizin untuk Bang Azril dan tentunya bapak-bapak juga dan semua pemirsa TVRI Sumatera Utara. Ya, dan kita juga ingatkan kepada pemirsa, seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini pemirsa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, yang nggak boleh ketinggalan juga untuk Bang Ivan deh kalau gitu ya. Iya, Bang Ivan, benar. minal aidin wal faizin Bang. Sama-sama. Udah nggak serak lagi suaranya Benar. ya Bang Azril ya? Udah plong. Udah nggak ada beban lagi Bang Ivan ya? Benar Widya. Saya bilang udah terus gitu. Benar. Oke. Nah Widya, kalau kita berbicara kumpul-kumpul gini pasti akan membahas topik yang tak kalah hangat dari minggu-minggu kemarin. Betul. Hari ini topik kita apa sih Bang Azril? Topik kita hari ini berbicara tentang upaya Polantas dan pihak terkait menurunkan laka lantas berkaitan dengan jumlah angkanya. Oke. Sepertinya Sumatera Utara dan khususnya untuk nasional turun dalam Betul. musim lebaran ini. Oke, angka berkaitan kecelakaan dengan ya. arus mudik dan juga arus balik ya Bang Azril. Benar. ya, Namun perlu kita harus ingatkan ke evaluasi. pemirsa juga Widya bahwa kesadaran dalam berlalu lintas itu juga harus ditanamkan ke diri kita, dikarenakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut demi tidak terjadinya efek-efek seperti kecelakaan, baik itu merenggut nyawa ataupun merugikan non material ataupun material terhadap orang lain. Sangat penting yang artinya taat Betul. dan bijak dalam berlalu lintas. Iya. Keselamatan dan keamanan itu yang paling utama. Betul sekali. Nah, untuk kali ini kita mau ajak juga ya Bang Azril, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang ada di rumah Benar. untuk bergabung bersama kita. Boleh langsung tanya dengan narasumber kita ataupun berdiskusi juga nih dengan kita Bang Azril. Seperti biasa pemirsa di line telepon kita di 06141463353. Jadi lebih seru ya Bang Benar, Azril ya Widya. diskusi kita. Oke. Siapa aja Bang Azril narasumber? Benar. Tapi kayaknya udah gak asing ya Bang Gak Azril asing, ya? sudah malang melintang, sudah malang melintang di dunia TVRI dan menjadi narasumber-narasumber hebat. Langsung Tapi kita saja. gak bosan ya Bang Azril? Boleh, nggak bosan dong. Oke. Otomatis pemirsa yang di rumah masih ingin mencari ilmu dan edukasi terkait tentang Betul. kebijakan lalu lintas ini. Iya. Yang pertama pemirsa, di sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Agustinus Panjaitan SSIT MT selaku Kabid Dishub Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini Pak Panjaitan? Sehat. Sehat ya Pak ya. Baik. Udah siap tugas kemarin, sibuknya gimana nih Pak? Ya, demi kelancaran mobilitas arus mudik dan balik, kita tetap support bersama rekan-rekan kepolisian juga, rekan-rekan lain, instansi lain, demi kelancaran. Baik, artinya tetap Oke, semangat. tetap semangat Widya. ya, nggak Kalau Widya boleh. di sana Nggak punya boleh siapa? lagi. Juga Oke. nggak malam ini nggak? Udah kenal lagi. juga lah kita pokoknya Bang Azril. Oke, di sebelah video sudah ada AKBP Edi Bonasinaga SH. Beliau adalah Kabid Lantas Polda Sumut. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore pemirsa Ketemu semuanya. lagi Benar. sama Pak Edi ini. Benar. Gimana Pak kabarnya sehat? Alhamdulillah kabar Kabar sehat-sehat. sehat ya. Selama pelaksanaan operasi ketupat juga sehat-sehat. Oke, dan aktivitas masih lanjut ya Aktivitas Pak? masih Nggak ada lancar kendornya terus. nih Pak Edi? Mudah-mudahan tidak ada. Tetap Baik. semangat. Tetap semangat. Oke Pak Nah, Azril. itu dia pemirsa narasumber-narasumber hebat kita. Hal ini kita berbicara tentang angka penurunan laka lantas. Kalau kita kaitkan dengan lebaran kemarin, itu sangat hiruk pikuk sekali dikarenakan setelah 2 tahun itu tidak kita merayakan, pemerintah memberikan izin ya Widya. Namun yang paling kita apresiasi terhadap kinerja baik pihak-pihak terkait seperti Dishub dan Polri adalah menekan angka menurunnya kecelakaan tersebut. Secara nasional Widya, ada sekitar 2.945 kecelakaan yang artinya turun 1 hingga 2%. Oke. Kalau di Sumatera sendiri dia ada di 18 kecelakaan dari 88
jumlah kalau saya tidak salah. Artinya kinerja dari kepolisian dan Disub ini perlu diapresiasi. Oke, luar biasa ya. Benar, Artinya kalau Widya. memang kita lihat evaluasi secara keseluruhan, sudah disampaikan oleh Kapolda juga bahwasannya angka kecelakaan lalu lintas di masa mudik ini ya Bang Azril sudah ada mengalami penurunan Benar. gitu. Tapi kita perlu tahu juga dari Pak Edi dan juga Pak Agustinus ya, seperti apa kemudian evaluasi nih Pak Edi dan juga Pak Agustinus terkait dengan mudik, arus mudik dan juga arus balik Lebaran di 2022 ini. Mungkin dari Pak Edi terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bang Azril, Mbak Widya. Widya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita bisa berbincang-bincang sore hari ini. Memang benar apa yang disampaikan Mbak tadi, yang disampaikan oleh Pak Kapolda, bahwa selama pelaksanaan operasi ketupat atau pengamanan Hari Raya Idul Fitri ini, angka kecelakaan lalu lintas memang jauh menurun. Ya, kalau kita banding tahun yang lalu di 2021 adanya pembatasan untuk tidak mudik, masih ada kejadian dalam hari yang sama. Sama-sama 12 hari masih ada kejadiannya itu 71 kecelakaan lalu lintas. Dengan jumlah korban ada yang meninggal dunia 12 orang, luka berat ada 27 dan luka ringan 88. Di tahun ini bahwa pemerintah telah memberikan keleluasan atau kebebasan untuk mudik, dan sama-sama kita saksikan juga begitu ramainya yang mudik termasuk wisata bebas, tidak ada pembatasan, jumlah kejadian laka lantas itu bisa betul-betul ditekan. Ya, jadi dia turun. Jadi jumlah kecelakaan di tahun ini ada 34 kasus. 34. Dengan korban meninggal dunia ada 10 orang, luka berat 25 orang, dan luka ringan ada 37 orang. Jadi ada penurunan 37% dari jumlah angka kecelakaan lalu lintas. Ini ya kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat, berkat ya pertama kan dari masyarakat, para pengemudi. Ya ada penambahan, semakin tertibnya masyarakat berlalu lintas. Atau mungkin karena ada kepadatan arus lalu lintas, tidak mempunyai atau kesempatan untuk kecepatan tinggi, ya, sehingga bisa menurun angka laka. Tetapi banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kita, baik pihak kepolisian, baik dari instansi terkait termasuk dari Dinas Perhubungan, bahwa untuk mengatasi jangan sampai angka laka lantas ini naik atau tinggi. Nah, itu. Baik. Itu evaluasi. Menarik sekali Widya, Iya. yang artinya keberhasilan dari seluruh pihak lah, baik itu juga Polri dan juga Disub dan masyarakatnya sadar Betul. akan Peran keamanan dan masyarakat ini keselamatannya. sangat penting juga Bang Benar. Azril, ya. Saya mau ke Pak Agustinus ini. Pak, kita mengetahui bahwa keberhasilan dalam menekan laju angka kecelakaan ini sudah terbukti berhasil, baik itu secara nasional dan di Sumut. Kalau dari Dishub sendiri, faktor substansial apa dalam pengendalian supaya dikatakan berhasil ini, Pak? Baik, Mas Azril, Mbak Widya, pemeriksa TVRI dimanapun berada. Jadi tadi sudah dikatakan Pak Sinaga bahwa sebenarnya kita teamwork ya, bekerja dengan tupoksi masing-masing, tapi secara terkoordinasi pastinya. Dan dari sisi aspek kecelakaan tadi seperti dikatakan memang tren penurunannya cukup signifikan ya. Kita bangga, kita tentu apresiasi seluruh masyarakat, khususnya pengguna jalan. Dan yang pasti dalam pertemuan kita sebelum pelaksanaan mudik, kita sudah ada bincang-bincang seperti ini dan sudah kami sampaikan, kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah bersama instansi terkait, contohnya di aspek human ya, faktor manusia, kita sudah antisipasi bagaimana memastikan pengemudi itu bebas dari narkoba melalui tes urin. Kita kebetulan melakukan ini sampai 737 sampel urin pengemudi yang kita tes. Itu kita lakukan di 7 terminal ya, antar kota, dan kita lakukan juga di Pulbus, AKAP dan AKDP. Kita lakukan juga di penyeberangan. Ini kita lakukan bersama dengan kepolisian, BNN tentunya, dan Dinas Kesehatan. Jadi memang kita antisipasi, kita pastikan pengemudi itu mengemudikan kendaraan itu bebas dari pengaruh narkoba, karena ini potensi kecelakaannya tentu akan sangat tinggi ketika dia mengemudi dengan pengaruh narkoba. Yang kedua, kita melakukan yang namanya inspeksi atau ramcek kepada sarana angkutannya. Ini bukan hanya dilakukan di angkutan jalan, tapi
di semua moda transportasi sebenarnya. Dan untuk di angkutan jalan sendiri kita lakukan bersama Ditlantas Polda, lalu bersama BPTD, unsur Kementerian Perhubungan di Sumatera Utara, kita lakukan sebagai contoh di Terminal Amplas dan Pinang Baris, dan di semua terminal tipe A, tipe B yang ada di Sumatera Utara. Jadi kita pastikan, istilahnya mereka akan kita periksa, supirnya tadi diperiksa kesehatannya, baru di atas urin, pengemudi kendaraannya kita periksa kelaikan jalannya. Kita make sure tidak ada aspek kelaikan jalan yang tidak dipenuhi, contoh ban, sistem rem, ya, sistem kemudi, wiper, hal-hal yang minor maupun yang major itu kita pastikan ditangani. Kalaupun ada kekurangan harus diperbaiki baru dia bisa jalan. Nah, ini salah satu upaya mencegah dari aspek kendaraannya. Baik. Lalu dari aspek sosialisasi kita himbau juga melalui Organda untuk tetap memastikan kendaraan yang digunakan adalah kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Itu beberapa upaya pastinya dari faktor human, pengemudi ya, dari faktor kelaikan jalan di sarananya, dan dari faktor kita bagaimana menghimbau, mengajak Organda untuk juga konsisten ya, memastikan kendaraannya yang dioperasikannya itu adalah kendaraan yang betul-betul telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Kira-kira seperti itu. Kalau berbicara tentang konsistensi yang dilakukan dari Dishub sendiri itu Pak, dimulai dari awal sebelum masuk mudik lebaran atau sampai pasca mudik lebaran juga? Ya, seperti ramcek atau inspeksi kita lakukan 2 minggu sebelum lebaran, dan pasca hari raya di arus balik juga kita lakukan di Terminal Amplas dan Pinang Baris. Baik. Jadi contoh kita mendapatkan itu ada sekitar 11 pengemudi yang terindikasi menggunakan narkoba, lalu BNN melakukan asesmen, itu supir diganti, kendaraan boleh lanjut lagi. Benar sekali, Widya. Mantap ya, Widya. Sangat ketat ya, apalagi terkait dengan arus mudik dan juga arus balik begitu ya, Pak Benar. Agustinus. Apalagi ini mengingat banyak penumpang yang dibawa begitu Betul. ya, Pak Agustinus ya. Oke, saya ke Pak Edi lagi kalau begitu, Pak. Tadi Bapak sudah menyebutkan terkait dengan berapa jumlah angka kecelakaan lalu lintas begitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas itu, Pak Edi, kemudian sebenarnya penyebab terjadinya kecelakaan itu apakah sebagian besar kembali lagi karena human error kah atau seperti apa, Pak Edi? Ya, jadi kita tahu faktor-faktor penyebab kecelakaan itu ada yang pertama faktor manusia. Manusia itu siapa? Pengemudi atau pengendara atau juga pejalan kaki. Jadi yang faktor utamanya itu manusia. Kemudian ada juga seperti yang sampaikan tadi dari Dinas Perhubungan, ada faktor kendaraan, masalah layak beroperasinya kendaraan itu. Ada faktor jalan, ada juga faktor hewan. Jadi kita sebelum pelaksanaan operasi ini, kita udah beberapa kali rapat dengan instansi terkait. Ya ini tadi tujuannya, untuk pertama melancarkan Kamsel lantasnya aman, ya termasuk juga untuk menurunkan angka laka lantas itu. Jadi kita rapatkan seperti ke balai jalan yang rusak berlobang supaya diperbaiki. Kemudian yang rawan laka lantasnya yang telah kita survei atau yang sudah kita datakan itu juga sudah kita lakukan upaya-upaya di sana. Jadi yang paling utama tadi faktor manusianya. Jadi kalau memang manusianya itu seperti yang sampaikan tadi yang pertama, bahwa pengemudi itu memang harus layak betul-betul sehat fisiknya, tidak dalam keadaan mengantuk, tidak dalam keadaan mabuk, tidak terkoordinasi atau positif dengan narkoba. Dan kemudian kehati-hatiannya. Dan selalu penyebab kecelakaan itu kan didahului dari pelanggaran. Kalau dia sudah melakukan pelanggaran, nanti efeknya akan bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ya, contohnya tadi, dia terobos traffic light lampu merah. Yang hijau jalan, dia maju, yang merah pasti bisa terjadi tabrakan, melawan arus, atau bus umum itu menaikkan penumpang di atas kap. Itu semuanya. Jadi itu termasuk faktor-faktor daripada penyebab kecelakaan lalu lintas itu. Oke, baik. Berarti artinya pada masa musim mudik kemarin ataupun arus balik juga banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi ini di jalan raya begitu ya, Pak Edi ya? Iya, rata-rata semuanya di jalan raya yang kita prioritaskan itu memang harus betul-betul kita awasin. Dengan beberapa strategi kita untuk melakukan pengamanan, apakah
kita sudah menempatkan personil di mana rawan laka, melakukan patroli. Jadi ini semua sudah kita awasi dan memberikan rambu-rambu kerjasama dengan Dinas Perhubungan, baik kabupaten, kota, provinsi, kemudian membuat himbauan-himbauan di sana. Salah satu contoh kita buat spanduk, hati-hati, jalur ini atau daerah ini rawan kecelakaan lalu lintas. Tidak memotong di jalur tikungan. Seperti itu, jadi upaya-upaya itu sudah kita lakukan, atau memberikan tanda-tanda pembatas di jalur tengah, trafikun, seperti itu, di perempatan atau di jalan lurus, bagaimana, dan termasuk penempatan personil tadi dan patroli. Itu upaya-upaya kita. Upaya Baik, sudah benar banyak sekali, ya, Widya. Iya, tapi benar memang sekali. kesadaran masyarakatnya kembali lagi Bang Azril. Baik, kalau dari pihak kepolisian Widya, kalau kita masih mengingat ada yang dinamakan dengan Operasi Ketupat Toba 2022 dan kalau berdasarkan informasi yang saya terima juga ada yang namanya Operasi Keselamatan ya Pak ya. Nah kalau dari Disub sendiri Pak, apakah ada program-program pengendalian dalam keberhasilan kita untuk menurunkan angka kecelakaan ini? Baik, terima kasih Mas Asril. Jadi kita juga menyelenggarakan posko yang namanya posko posko pemantauan dan pengendalian angkutan umum. Jadi ini posko ini juga terpusat di Kementerian Perhubungan dan kita membentuk posko induk di kantor dan di simpul transportasi seperti di bandara, stasiun dan terminal. Ini posko ini memang lebih memonitor dan mengendalikan ketika terjadi lonjakan penumpang yang ada di simpul seperti stasiun atau di terminal atau di pelabuhan atau di bandara, untuk kita lanjutnya mengkoordinasikan dengan instansi terkait. Nah ini kita bersyukur ini berjalan dengan cukup baik ya, tentu yang pasti koordinasi dengan unsur terkait baik operator angkutan itu sendiri ya, baik di bandara, di stasiun, di terminal, dan unsur-unsur terkait tentunya yang melakukan juga posko-posko pengendalian angkutan di simpul-simpul masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Dan ini terintegrasi dengan baik dan kita selalu memonitor ketika ada perkembangan. Contoh kemarin itu di hari Minggu di H-1 itu ya, itu penumpang membludak di terminal Kabanjahe. Ya, ternyata kita lihat memang mengalami kekurangan angkutan karena beberapa angkutannya memang terjebak macet. Nah, yang seperti itu kita langsung koordinasikan dengan operator supaya menambah armadanya. Jadi itu cukup efektif dengan adanya posko-posko pemantauan atau pengendalian angkutan. Baik, kalau dari Disub sendiri Pak, ada kategori fatality rate-nya sendiri itu terjadi kecelakaan ini kebanyakan ke angkutan umum atau ke kendaraan pribadi? Karena kita melihat mobilitas yang terjadi dalam kemacetan ini diadakan oleh kendaraan pribadi. Kalau dari Disub sendiri Pak, lihatnya seperti apa? Dari komposisinya memang kalau kita lihat ini yang private jelas lebih tinggi nih dari yang public transport. Jadi yang private secara spesifik lagi yang sepeda motor yang kontribusinya paling besar tentunya ke kecelakaan yang memang lebih dominannya ke angkutan pribadi sebenarnya ketimbang angkutan umum. Dari tren kita, angka-angka kita menunjukkan memang walaupun peningkatan penumpang sangat nyata di lapangan, tapi memang kalau dari sisi kita compare ke data sebelumnya sebenarnya angkanya masih di bawah rata-rata penggunaan angkutan umum dibandingkan tahun yang normal di 2019 ya, secara rata-rata. Pak Edi, kalau untuk ruas jalan menuju lokasi wisata Pak Edi di masa mudik kemarin, ini kan banyak masyarakat yang kemudian memanfaatkan momen mudik untuk berlibur begitu ke tempat wisata. Nah, upaya-upaya apa atau mungkin pengawasan apa sih Pak yang mungkin lebih diperketat begitu oleh Dirlantas di kawasan ataupun jalan menuju tempat wisata begitu? Iya, terima kasih. Jadi memang di samping kemarin arus mudik ataupun balik, yang paling tinggi memang arus wisata. Ya, arus wisata menjelang hari H Lebaran dan setelah. Jadi Pak Kapolda Sumut telah memberikan petunjuk-petunjuk arahan kepada Direktur Lalu Lintas, dan Direktur Lalu Lintas menurunkan ini kepada para Kasat Lantas, termasuk kepada kita yang di lapangan. Teknis kita, contoh kita buat jalur wisata Brastagi. Kita tahu, jangankan pada saat hari raya begini, hari biasa juga libur nasional, akhir pekan ya, padat, macet. Namun kemarin mudah-mudahan selama pelaksanaan itu baik mulai dari sebelum hari raya, pada saat dan setelah,
tidak ada yang parah gitu. Paling nambah waktu setengah jam atau 30 menit. Kalau tadinya 1,5 jam jadi 2 jam itu, karena memang padat. Jadi teknisnya dibuat, kita telah menempatkan personil mulai dari simpang pos sampai ke Brastagi, yaitu kita buatkan penggal jalan. Kita buat penggal jalan, jadi satu penggal jalan itu mungkin 3 atau 4 kilometer, kita tempatkan di sana 10 orang dengan membawa sepeda motor. Jadi mereka ini bertanggung jawab yang sepanjang 3 atau 4 kilometer. Jadi seperti itu terus sampai ke Brastagi. Jadi terlihat dia, kalaupun ada sebentar macet atau kepadatan, tidak sampai yang dari datang itu menyalip atau sampai double gitu. Artinya tidak ada arus yang kemudian sampai mengular kemacetan sampai mengular begitu Pak Edi? Tidak. Oke, berarti tidak ada dilakukan juga sistem one way atau buka tutup jalan? Tidak ada? One way ada kita lakukan di Brastagi, karena begitu udah padat di Brastagi, ya setelah H+2, ya. Jadi kita sempat juga lakukan one way, tapi tidak panjang, mulai dari kota Brastagi itu sampai Simpang Dahulu atau Penatapan. Tapi itu berwaktu aja kita buatkan, paling 1 jam gitu. Jadi kita kasih pinggir yang dari mau naik, karena mau naik sudah mulai sunyi, kan dari atas mau turun dari Medan dari Brastagi, itu jadi kita langsung turunkan semua. Jadi kita simpul-simpul yang lain persimpangan kita tutup dulu, kita kasih keluar dulu semua yang dari Brastagi menuju Medan. Jadi seperti itu. Dan juga di Parapat jalur tebing tinggi juga kemarin agak padat, keluar exit tol sampai kota tebing tinggi, dan juga di Siantar Parapat sama hal yang kita buat juga. Hal demikian penanganannya. Siap. Nah, kita udah berbicara tentang tadi untuk mobilitas atau penanganan kecelakaannya kebanyakan terjadi di kendaraan, katakanlah di daratan ya, seperti mobil ataupun sepeda motor. Tapi kita harus juga berbincang mengenai tentang angkutan-angkutan lain, seperti angkutan penyeberangan laut, ataupun katakanlah yang ada di Danau Toba, dan juga angkutan yang ada di transportasi udara. Seperti apa ini Pak bentuk pengawasannya sendiri? Karena kita mengingat juga bahwa mobilitas juga yang paling banyak atas masyarakat yang ingin bermudik kemarin itu adalah di bandara. Itu bentuk pengawasannya seperti apa Pak? Apakah otomatis ada perbedaan dari yang di daratan? Baik, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa memang di setiap simpul transportasi itu ada posko pengendalian kita untuk kita memonitor pergerakan penumpang dan sarananya. Dan kalau lihat trennya memang tadi saya sampaikan, kalau dibanding ke tahun lalu, ini kita terjadi peningkatan, karena tahun lalu memang masih ada kebijakan pembatasan ya, penyekatan. Nah sekarang dengan adanya hanya persyaratan vaksin, maka ini memang sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pergerakan atau mobilitas itu sendiri. Nah dari data kita ini memang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di angkutan udara, contohnya itu sampai 140% dibandingkan tahun lalu ya. Lalu di angkutan laut itu sampai 300%. Kalau tahun lalu angkutan laut memang sangat minim ya, itu hanya untuk logistik. Kalau penumpang dibatasi, sehingga peningkatan sampai 300%. Di angkutan penyeberangan Danau Toba itu luar biasa malah, itu sampai 600 ke 800%. Karena memang armadanya sudah tambah banyak ya. Kita udah punya 8 yang operasi waktu itu, waktu masa mudik. Dari 8 ini juga tripnya udah nambah 100% lebih dibanding tahun lalu. Nah, kalau kita lihat tadi perbandingannya luar biasa. Memang di H1, H2, hari raya pertama dan hari raya kedua adalah yang terbesar penumpangnya. Dan kita bersyukur memang kecelakaan juga yang melibatkan kapal di Danau Toba tidak ada. Gitu. Karena memang persiapan dari instansi terkait sudah cukup luar biasa. Ada segala simulasi sudah dilakukan persiapan ketika terjadi potensi kecelakaan. Baik. Sepertinya masih banyak perbincangan dan diskusi hangat kita, tapi Widya, ini kan udah nggak puasa, udah ada minuman Widya ya. Artinya kita izinkan dulu kepada Pak Edi dan Pak Agustinus. Kurang lebarannya kayaknya Pak Edi. Sembari Bapak yang berdua ini mencicipi ataupun merasakan hangatnya suasana ini dengan segelas air ini. Semua tentang hari
suara kita semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Thank you Bang Ivan, makin kesini makin keren suara Bang Ivan ini ya. Setelah nggak puasa makin wow. Jangan diajak terus sama Oh, iya. Azri. Ini udah lebaran, udah maaf-maafan, Udah tadi jangan ya, diajak-ajak di lagi backstage Bang, tadi nanti udah. ada dosa lagi loh. Oh iya benar. Tapi kita masih ajak pemirsa ya Bang Azril Pasti ya, dong. yang ada di rumah yang menyaksikan tanggapan publik sore hari ini. Kembali lagi kita ajak untuk berinteraksi dengan kita di line telepon 061 4146 353. Boleh langsung tanya-tanya ke narasumber ya Bang Azril, ataupun juga menambah diskusi kita lebih menarik. Baik. 061 4146 353. Baik, nah Widya berbicara tentang laka lantas atau kecelakaan ini sebenarnya kategori human error itu pasti ada. Pelanggarannya ini dikarenakan kelalaian kah atau tidak kesadaran kah atau memang tidak patuh. Namun cara untuk mengetahui pelanggarannya sini, kepolisian ada yang dinamakan dengan e-tilang. E-tilang, sekarang Nah, sudah bagaimanakah berlaku ya? tentang substansi e-tilang ini yang diberikan kepada pengendara roda 2 dan roda 4 dan seperti apa kinerja dari e-tilang? Langsung saja ke Pak Edi, Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi saat ini kita untuk Polda Sumut sudah ada kita mulai memberlakukan e-tilang yang kita dengan penindakan tidak lagi kepolisian itu menemukan pelanggar, tapi sudah melalui kamera yang telah dipasang, satunya di inti kota Medan. Jadi ini bagi pelanggar yang tercapture masih dalam tahap kalau menggunakan handphone, tidak menggunakan safety atau tidak menggunakan helm. Oke. Setiap di jalur itu yang tidak menggunakan itu tadi atau menggunakan handphone, pasti dia akan tertangkap kamera. Kalau terobos jalan langsung? Ya, juga Pak? terobos belum, nanti Belum. Oke. ada lagi. Oke. Jadi yang ini masih 3 jenis pelanggaran. Oke, main handphone. Ya, jadi ini kita sudah lakukan mulai dari bulan Februari kemarin, sudah di launching yang kedua untuk Sumatera Utara. Jadi dalam hal ini sudah banyak juga yang tertangkap kamera, yang sudah ditilang oleh kita. Jadi dari jumlah itu semuanya yang tertangkap kamera itu hampir 11.399 pelanggar. Wow. Pasti Widya nggak termasuk kayaknya. Mudah-mudahan tidak. Saya juga ya. Ya. Oke. Jadi yang kita kirim itu ada dari situ semuanya kan setelah di tercapture di kamera kita validasi lagi. Kita buatkan surat panggilan, kita cek nomor polisinya, siapa namanya, kita kirim surat Oke. panggilan Ke pihak atau terkait ya? pemberatuan kepada si pelanggar Baik. sesuai dengan data kendaraan di nomor polisinya. Nah, itu dia. Oke, baik. Nah, nanti setelah itu diantar surat, kita udah kerjasama dengan kantor pos. Baik. Setelah dapat identitas kendaraan, nama pemilik, nanti hasilnya itu di area itu atau dari rekiden itu kita langsung sama fotonya ada di sana. Oke. Nah, fotonya ada, jenis kendaraannya, jamnya, waktunya semua ada. Oke. Masukkan amplop, kita kirim ke alamat sesuai dengan di nomor polisi. Baik. Oke. Di STNK. Oke, jadi dapat surat cinta gitu ke Benar. saya. Iya. Mas Azril. Yang Tapi intinya- debar-debar juga nih dapat surat Benar Widya, cintanya. yang intinya ketika ada yang ngetuk pintu bukan lagi tukang paket, tapi kemungkinan besar adalah atas kesalahan kita dalam berlalu lintas. Iya, benar. Nah, setelah mendapatkan surat itu, Pak Edi, kemudian proses apa yang harus dilakukan oleh Nanti masyarakat? setelah mendapat surat itu, di dalam surat itu udah kita tentukan supaya dikonfirmasi. Itu namanya konfirmasi masih. Konfirmasi nanti datang ke ada pos kita, pos Gakum namanya, untuk penegak hukum di Direktorat Lalu Lintas. Nanti yang terduga pelanggar tadi dia akan mendatangi, membawa surat, Pak ada surat ini. Nanti kita konfirmasi, dilihat betul nggak. Nanti kita tanya, betulkah Bapak pada saat tanggal sekian jam sekian ada? Nah, gitu mengendarai. Kalau ada katanya, itu berarti benar. Oke. Dan nanti di sana dilakukanlah penindakan dengan tilang. Oke. Nah, setelah dilakukan penindakan tilang, baru pihak polisinya juga memberikan kode untuk pembayaran KBRI. Nanti si pelanggar itu bisa langsung dia membayarkan KBRI atau melalui dari ATM. Ya, nanti tanda bukti
pembayaran dibawa lagi, bisa dia langsung ambil barang bukti. Oke. Nah, Baik. ya. Pak Edi, langsung. untuk kamera yang sudah beroperasi ini di lapangan Merdeka ya, Pak Edi? Iya, Nah, di Balai Kota. terkadang kan kalau untuk mobil begitu kacanya ada yang gelap begitu, Pak Edi, kaca film atau sebagainya. Apakah kemudian itu bisa terdeteksi juga Pak oleh kamera? Itulah yang masih jadi masalah. Oke. Jadi kalau kaca gelap itu kan dia mungkin sampai 80. Iya. Rebennya itu ada, memang ada keraguan. Mhm. Jadi kalau ada keraguan kita juga tidak harus memaksakan. Baik. Oke. Mungkin dia kadang kita lihat tasnya dibuat gini Benar. atau dibilang safety, seperti itu. Jadi kalau kita memang itu kira-kira tidak pas dan dia mengatakan saya pada saat itu menggunakan safety katanya, kita juga tidak memaksakan. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan jangan sampai pengendaranya bohong begitu, Pak Iya. Edi, ya. Nah, Oke, kembali apalagi- lagi sebenarnya Betul. kejujuran dan kesadaran lah dalam Iya. berlalu lintas. Widya, kalau tadi Polri dari Pak Edi menjelaskan punya e-tilang, kalau dari Disub ada juga yang pemberian sistem informasinya mungkin secara online, ada yang dinamakan dengan ATCS, yaitu Area Traffic Controlling System, yang berfungsi untuk memberitahukan bahwa si pelanggar lalu lintas itu langsung dapat informasi dari kamera yang terpantau juga. Iya, kadang gitu. ada sampai dipanggil Benar, begitu. yang banyak yang viral kan, yang tidak pakai helm disuruh turun dulu. Iya. Itu seperti apa Pak untuk substansi dari sistem ATCS yang berlaku di Disub ini? Ya, baik. Jadi ATCS itu atau Area Traffic Control System itu adalah sebenarnya sistem pengendalian lalu lintas terkoordinasi, ya. Terkoordinasi artinya kita bisa mengkoordinasikan beberapa simpang menjadi satu kesatuan sistem untuk kelancaran. Ya. Nah, di dalam perangkatnya ini juga tersedia beberapa fasilitas, diantaranya kamera dan sound yang bisa mengedukasi masyarakat, salah satunya untuk tertib ketika berada atau melewati simpang. Nah, ini sebetulnya bentuk traffic engineering, ya, sekaligus social engineering juga. Untuk mengedukasi masyarakat juga untuk taat aturan. Di samping yang memang yang tujuan utamanya juga adalah bagaimana kelancaran lalu lintas, karena dengan ATCS ini saat ini juga sedang dikembangkan ke ITS, namanya Intelligent Transport System, yang akan memungkinkan sistem signal itu diatur secara otomatis ketika antrian sudah mencapai panjang tertentu, dia secara otomatis akan menyesuaikan dengan waktu siklusnya. Jadi yang sekarang beberapa masih yang fixed time, nanti pengembangannya ketika dia udah masuk ke teknologi ITS ini akan memungkinkan kita tidak perlu lagi atur pakai secara manual, tapi sudah memungkinkan dia membaca traffic dari kamera. Panjang antrian sudah berapa, maka itu yang akan diprioritaskan. Berarti untuk ITS dilepas. ini berbicara tentang situasional. Traffic, kan? betul. Jadi akan sangat real time. Dia bisa memastikan antrian itu tidak sampai mengganggu kelancaran di persimpangan. Nah, Oke. sebenarnya sudah hebat ya, Wid, ya. Dari Polri ada, dari Disub ada. Sangat menarik. Betul. Nah, ini menarik ya, ada tadi e-tilang, ada ATCS. Nah, tapi sebenarnya Pak Edi, kalau Bapak sendiri melihat dari Dirlantas, melihatnya kesadaran masyarakat ataupun sosialisasi sebenarnya Pak yang ingin dia tanyakan. Sosialisasi sudahkah disampaikan Pak kepada masyarakat bahwasannya sekarang e-tilang ini sudah berlaku? Kalau tadi berdasarkan data yang Pak Edi pegang, ada 11 ribuan begitu ya pengendara 11.309. yang mendapatkan surat cinta begitu. Iya. Nah, sosialisasi sudah seperti apa Pak ini dilakukan? Kalau sosialisasi sudah. Jadi jauh sebelum diberlakukan e-tilang ini, sebelum di launching kita sudah tetap sosialisasikan, baik melalui media sosial, IG di Direktorat Lalu Lintas, Facebook, langsung juga kita langsung mengadakan rapat gitu. Ke instansi terkait juga sudah kita sampaikan bahwa akan diberlakukan e-tilang di Sumatera Utara. Jadi ya rata-rata sebenarnya masyarakat itu sudah tahu bahwa di Medan itu udah ada e-tilang. Oke. Nah, gitu. Oke, e-tilang sudah berlaku, apakah kemudian pelanggaran lalu lintas ini jadi meningkat atau nampaknya menurun ini Pak Edi? Jadi masih tetap Masih. juga. Oke. Masih tetap pelanggaran, terutama kita lihat ya di luar kota Medan itu seperti menggunakan helm, masih menggunakan handphone, masih juga terlihat gitu. Baik. Namun kalau untuk menerobos
traffic light sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Iya, Oke, gitu. baik. Widya dan Pak Edi dan juga Pak Agustinus, bila kita kaitkan dengan undang-undang sebenarnya terkait tentang lalu lintas ini pada nomor 22 tahun 2009 pada pasal 310 sebenarnya ada yang mengatur tentang pengemudi ataupun pengendara itu jika berlalai dalam mengemudi atau berlalu lintas dan menyebabkan kecelakaan akan dikenakan punishment berupa denda kurungan 6 bulan penjara dan total nominal yang akan diterima dari si pengemudi tersebut adalah 1 juta. Sejauh ini Pak, pengimplementasian dari undang-undang tersebut terhadap pengendara yang lalai dan juga efek jerahnya seperti apa? Ya baik, memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 di pasal 310 ya. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 4 itu sudah dinyatakan di sana. Tadi yang disampaikan tadi adalah yang melanggar di ayat 1-nya. Iya. Itu hanya yang mengakibatkan kerugian material. Ya mungkin kendaraan sama kendaraan tanpa ada korban manusianya. Nah, itu dia sistemnya nanti itu diputuskan di pengadilan. Kalau di antara kedua belah pihak itu tidak ada jalan damai, harus ngotot, harus tetap berperkara, nanti pihak pengadilan lah yang memutusnya. Baik. Nah, untuk putusan apakah dendanya atau kurungannya tadi. Nah, gitu. Jadi memang kecelakaan lalu lintas itu adalah karena kelalaian. Jadi tidak ada unsur sengaja di sana. Nah, ya, baik yang mengakibatkan korban, kerugian material, korban luka ringan, luka berat, atau meninggal dunia. Jadi itu semua karena kelalaian. Jadi tidak ada unsur kesengajaan di 310 itu, di pasal 310. Nah, demikian. Oke, baik. Nah, oke, Pak Agustinus, kalau untuk ETCS tadi ini ditempatkan di titik-titik di mana saja, Pak? Dan seberapa efektif, Pak, sebenarnya untuk kemudian bisa mengurai kemacetan begitu, Pak Agustinus? Ya, kalau di inti kota, kalau kita lihat sudah ada fasilitas perangkatnya, itu artinya sudah simpang yang sudah dikendalikan dengan sistem ATCS tadi. Memang masih terkonsentrasi di pusat kota lah ya, samping arah mau keluar kota, tapi semua masih di wilayah Kota Medan. Nah, ini memang bertahap kita disupport juga sama Kementerian Perhubungan untuk kita bisa kembangkan lagi ke wilayah Mebidang lah, minimal ke urban kita, perkotaan kita. Sehingga ini karena karakteristik pergerakan Kota Medan ini didominasi sebenarnya sama komuter dari wilayah luar Medan, di wilayah suburban kita, misalnya dari arah Deli Serdang lah rata-rata semua ya, Deli Serdang pinggiran itu masuk ke Kota Medan, dari arah Binjai masuk ke Kota Medan. Jadi yang sebenarnya pergerakan utama banyak juga dari luar Kota Medan, sehingga kita memang berpikir sebenarnya ini harus dikembangkan lagi ke areal yang lebih luas, yang mengcover wilayah perkotaan kita, Medan, Binjai, Deli Serdang, Mebidang. Itu yang memang kita akan terus improve, sehingga ini semakin banyak tentunya akan sangat semakin membantu. Tadi seperti tadi kita akan improve ini ke ITS. Ketika sudah ITS ini akan lebih sangat memudahkan lagi ya, karena tadi dia mengatur secara real time, tidak waktunya kan. Kalau dulu ingat kita bergerak malam di simpang masih diatur merah, kuning, hijaunya. Seperti itu tidak lagi, nanti kan sudah akan terkoordinasi dengan baik. Bahkan itu untuk simpang-simpang yang berdekatan itu akan sangat membantu memastikan antrian itu tidak sampai mengganggu kelancaran lalu lintas. Yang pasti kalau di luar negeri ya sudah sangat komplit yang seperti ini ya. Tapi kita sudah mengarah ke situ lah. Dan banyak di negara lain itu sudah dikembangkan, dia bisa untuk berikan priority untuk public transportnya. Kita sudah punya Transmetro Delhi. Nanti mau kita konekkan, ketika dia lewat, dia akan menjadi prioritas. Itulah yang mendorong orang untuk mau menggunakan angkutan umum, karena priority diberikan pada public transport. Tidaknya akan juga mengurangi kemacetan ya, Pak? Oh, pasti, karena ya pengguna private ya akan, yang kita harapkan kita menyediakan Transmetro Delhi tentu untuk mendorong orang berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Baik. Khususnya juga sepeda motor, sehingga kecelakaan juga bisa direduce kan. Dan kemacetan sudah pasti kalau bisa mengangkut lebih banyak, tentunya kapasitas akan maksimal, tidak banyak kendaraan tapi ada bus. Nah, ke depan itu bus itu akan terkoneksi seperti itu, sehingga memastikan betul-betul angkutan umum adalah yang prioritas, bukan private yang prioritas. Nah, itu Kalau bisa sebenarnya
disediakan jalur khusus mungkin Pak untuk transportasi Ya, seperti Trans kita Metro Daily? sekarang sedang memprogramkan itu. Nanti kita akan punya jalur khusus yang dedicated lane atau jalur yang terpisah ya, seperti di Transjakarta. Ya. Itu dari Amplas ke pusat kota, ya, lalu dari pusat kota ke Pinang Baris kurang lebih ada sekitar 17,4 km. Itu nanti konstruksinya tahun depan sudah mulai, di 2024 kita sudah operasikan. Oke, kita tunggu kalau gitu. Nah itu salah satu kita upaya kita mereform public transport kita. Ya. Kita akan punya yang namanya angkutan perkotaan Mebidang. Baik, Jadi yang nanti Trans Metro Daily ini juga akan menyatu dengan pelayanan itu. Kita dukung dan Ya. tunggu realisasinya. Iya, Pak benar Edi, sekali. ini Pak harapan kedepannya agar kasus kecelakaan di Sumatera Utara khususnya ini semakin menurun dan semakin menurun atas keberhasilan oleh Polri baik secara nasional dan juga secara provinsi. Harapannya Pak kepada masyarakat. Ya, harapan kita kepada masyarakat khususnya Sumatera Utara. Singkat padat ya Pak. Ya. Jadi yang utama memang harus mematuhi peraturan lalu lintas itu, mematuhi rambu yang telah dibuat oleh pemerintah atau negara yang telah dipasang. Semuanya harus, dan juga kesiapan dari masyarakat itu sendiri. Jadi harapan kita kepada masyarakat, mari kita tetap patuhi peraturan lalu lintas. Oke, baik. Kalau memang di situ tidak diperbolehkan ngebut, ya jangan ngebut. Jangan ngebut. Oke. Kalau tidak diperbolehkan jangan bawa kendaraan di bawah umur, ya jangan bawa kendaraan. Baik, terima kasih. Hanya itu aja. Oke. Ya. Dari Pak Agustinus singkat padat jelas, Pak Agustinus. Yang pasti, karena topik utama kita adalah bagaimana mencegah atau menurunkan kecelakaan, disiplin berlalu lintas, ya, kesadaran, dan ya kita jadikan budaya betul-betul malu untuk melanggar. Betul. Itu aja. Baik, Oke. Wida. Yang intinya safety awareness is a must to collaborate it in every single your activity. Betul sekali. Gitu Widya. Baik, nah ini sudah lengkap ya pembahasan kita sore Baik. hari ini, Bang Azril. Mudah-mudahan kita benar-benar sadar begitu akan bagaimana bisa menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan bagaimana bisa lebih bijak dalam berkendara ya. Baik Widya. Dan juga pemirsa, kami ingat kembali bahwa kesadaran atas berperilaku dalam berlalu lintas itu adalah hal yang paling domain ataupun paling penting, karena tidak akan merugikan dirimu ataupun diri orang lain. Tapi jika sebaliknya maka akan merugikan dirimu dan dari orang lain, baik itu dari fisikmu dan juga materimu akan juga mengalami kerugian. Oke, baik. Pak Agustinus, Pak Edi, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Widya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Boleh, boleh. Gampang sekali. Nah, langsung saja kalau gitu ya kita Baik. kasih kesempatan untuk Bang Ivan tutup acara ini, Bang Ivan. Thank you, Kak Wida, Bang Azril. Silakan Pak Edi, Pak Agustinus. Mungkin aku tak berarti di hidupmu, kau selalu memandangku dengan sebelah matamu. Kau pernah membuatku berdecak kagum, tapi kelakuanmu itu buatku hilang selera. Tak ada harganya lagi di mataku. Merasa itu yang akan engkau dapatkan. Aku hanya ingin kamu bisa mengerti. Ku akan tinggal diam menyikapi apa yang telah kau perbuat. Selalu rendahkan aku. Kau pernah membuatku berdecak kagum, tapi kelakuanmu itu buatku hilang selera. Tak ada harganya lagi di mataku. Menyesal itu yang akan engkau dapatkan. Aku hanya ingin kamu bisa mengerti. Ku takkan tinggal diam menyikapi apa yang telah kau perbuat. Selalu rendahkan aku. Aku hanya ingin kamu bisa mengerti. Ku takkan tinggal diam menyikapi apa yang telah kau perbuat. Selalu rendahkan aku. Aku
apa yang